semuanya, Assalamualaikum. Masya Allah, jumpa lagi teman-teman hari ini. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Amin. Alhamdulillah, aku share video. Nah, kali ini kegiatan beberes dan bebersih aku malam hari. Jadi ini rutinitas malam sebelum tidur, Bun. Dulu aku juga udah sering ya untuk share kegiatan aku beberes sebelum tidur. Karena menurut aku tuh emang banyak banget manfaatnya, Bun. Jadi kita kayak lebih apa ya, keesokan harinya itu tuh kayak lebih mudah kalau kita tuh mau beraktivitas gitu. Iya nggak sih? Teman-teman ada yang suka juga atau yang ada yang udah punya kebiasaan sama kayak aku seperti ini ya? Nah, ini ceritanya, Bun, aku habis nganter Cipa ngaji, karena Cipa itu ngajinya malam ya, habis maghrib gitu. Terus sampai rumah tuh aku langsung beberes. Nah, ini untuk videonya aku khusus beberes di dapur ya, karena kalau ruang tamu dan juga depan TV itu nggak terlalu berantakan, kan sorenya aku beberes juga ya. Nah, tujuan aku teman-teman, kalau kita sebelum tidur kayak gini menurut aku, kalau kita beres-beres kayak sebelum tidur gitu, waktu tidur gitu loh Bun, kayak nyaman gitu. Jadi kayak berasa udah rapi, nggak tahu kenapa ya. Nah itu tuh udah aku lakuin dari dulu karena aku tuh dari kuliah kan udah mandiri ya, udah ngekos gitu. Jadi biasa aku tuh kalau sebelum tidur emang udah beres-beres. Karena aku tuh dulu tinggal sendiri, jadi ya kadang aku tuh nyetrika, cuci piring. Pokoknya kamar aku tuh beres, Bun. Terus aku tidur. Nah, bangun tidur itu badan itu kayak kerasa fresh gitu loh. Terus ngelihat semuanya udah rapi. Jadi tinggal lanjut aja untuk melakukan aktivitas di pagi harinya. Nah, itu tuh berkelanjutan, Bun, sampai aku berumah tangga. Dari yang dulunya aku tinggal di barak ya, kalau di Kalimantan itu barak itu tuh kayak kos-kosan rumah tangga gitu ya. Kecil aja, jadi ukurannya itu cuma 5 kali 5. Nah, itu tuh kan gampang banget ya bersihinnya. Terus aku tuh pindahkan ke rumah ini ya 2020. Karena aku udah punya kebiasaan kayak gitu, jadi menurut aku tuh kayak bukan hal yang berat gitu. Bahkan aku malah udah terbiasa kayak gitu, teman-teman. Nah, biasanya kalau malam kayak gini, kalau lagi pengen makan ya makan, kalau aku dan suami nggak pengen makan, biasa makan buah atau makan apa ya, kadang juga enggak sih ya, cuman malam ini tuh aku mau bikinin Cipa cemilan pisang, bolu pisang gitu Bun. Nah, biasanya sebelum tidur kayak gini aku isi kegiatan produktifku tuh ya, kalau lagi beres-beres ya udah sekalian bebikinan tuh ya, sambil nyetokin cemilan untuk Cipa. Nah, kadang biasanya tuh aku sama Pak suami nyetrika. Atau kalau enggak aku tuh ngedit video kayak gitu ya teman-teman. Kayak gini emang kesibukan sebagai ibu rumah tangga yang sekaligus juga konten kreator. Karena aku adalah seorang ibu rumah tangga yang full di rumah, Bun. Jadi aku tuh bener-bener kayak ngisi kegiatan aku tuh dengan yang apa ya, aku pengen ngejalaninnya dengan banyak hal positif yang tentunya bagus untuk aku pribadi ataupun keluarga aku. Nah, salah satunya untuk menjadi ibu rumah tangga yang di rumah tapi berpenghasilan kayak gitu ya teman-teman. Nah, bunda-bunda yang nontonin video aku setelah kapan hari ya aku kunjungin juga tuh ya yang komen kayak gitu. Oh ternyata banyak juga yang konten. Tapi ada beberapa juga ya yang emang suka nontonin vlog-vlog ibu rumah tangga di aplikasi YouTube ini. Sebenarnya aku juga ngonten ya Bun ya di aplikasi biru. Boleh dikatakan aku tuh pemula banget gitu teman-teman karena aku ngonten baru 2 tahunan. Nah ini Bun, boleh ya kita sambil sharing-sharing cerita-cerita pengalaman, nanti teman-teman boleh juga komen sambil liatin aku bikin cemilan bolu pisang panggang gitu ya teman-teman. Nah aku tuh sering banget punya stok pisang, entah itu aku beli, kadang aku juga dikasih ya. Nah itu sayang banget kalau udah ketuaan gitu. Nah untuk pisang Ambon dan pisang kepok ya, itu tuh menurut aku bisa banget kalau kita bikin bolu dan modalnya juga nggak terlalu banyak tuh ya, paling cuma pakai 2 telur, tepung, terus bahan-bahan seperti itu kan setiap hari ada di rumah aku ya. Jadi ya udah ini aku mau bikin teman-teman. Nah ini bahannya aku cuma pakai 2 butir telur, terus tepung terigu. Ini aku pakai yang biasa. Nah ini aku mau kocok dulu telurnya untuk bikin bolu pisang ya, bolu pisang kayak gini tuh aku sukanya karena nggak perlu mixer ya.
Sebenarnya aku ada bun mixer, tapi aku paling males ya untuk nyuci, kayak menurut aku tuh kayak, ribet gitu. Jadi aku senang dengan resep-resep yang nggak terlalu banyak, effort-nya gitu ya. Nah ini setelah aku kocok telur tadi dan juga gula, aku masukin mentega. Gulanya tuh aku cuma pakai 2 sendok makan ya bun, karena aku kurang suka dengan kue yang terlalu manis. Tapi kalau teman-teman suka boleh ditambah, terus juga menteganya aku pakai setengah bungkus dari yang sasetan besar itu ya, atau itu tuh kemasan 200 gram, berarti aku pakai 100 gram aja. Terus pisangnya tadi aku pakai 2 ambon dan juga 2 pisang kepok yang udah bener-bener mateng banget bun. Nah pisangnya tuh aku hancurin pakai garpu aja tadi. Kalau teman-teman suka itu boleh di blender karena nanti teksturnya itu akan lebih halus gitu. Tapi karena aku tuh suka agak yang bertekstur, nah makanya aku cuman penyet-penyet aja gitu bun. Terus lanjut kalau udah tercampur rata, ini aku masukin tepungnya. Untuk tepungnya itu aku pakai sekitar 200 gram atau biasa aku pakai 10 sendok makan kayak gitu ya teman-teman. Dan untuk tepungnya itu aku pakai yang protein sedang. Udah gini aja. Oh iya, tadi aku pakai sedikit baking soda teman-teman. Itu kalau nggak salah setengah sendok teh aja. Terus juga aku lagi ada choco chips ya. Ini aku tambahin sedikit di adonannya supaya nanti waktu dipanggang itu dalamnya ada kayak coklat-coklatnya gitu, itu lebih enak ya. Terus juga ini aku mau susun teman-teman, ini tuh adonannya porsi sedikit ya, porsi tepung 200 gram itu cuman jadi segini aja teman-teman, pas banget karena oven aku tuh kan kecil. Jadi aku pengennya cuman sekali panggang aja. Nah ini aku taruh di cup-cup seperti ini ya bun ya. Nah, ini udah selesai bun, aku naruhinnya. Nah, alhamdulillah cukup untuk 1 kali panggang aja. Teman-teman tahu nggak sih, aku isi suara ini tuh sebenarnya kayak nahan batuk gitu. Aku nggak tahu kenapa bun. Katanya itu ya sekarang di sini tuh kayak lagi musim COVID lagi gitu loh bun. Aku tuh udah batuk hampir 2 minggu, masya Allah. Apalagi kalau aku ketawa atau apa yang ngomong yang terlalu panjang kayak gini, sebenarnya aku tuh pengen batuk bun, tapi aku udah kangen dengan teman-temanku pokoknya. Nah ini atasnya aku taruhin juga dengan sisa chips tadi ya. Terus di sini tuh aku panggang. Bayangin aja bun, kita tuh sebenarnya lagi nggak enak badan, tapi kita tuh terus bersemangat karena kalau prinsip aku ya, misalkan kayak kurang enak badan, misalkan riang bapil tuh, aku istirahat sebentar, minum air hangat. Kalau terlalu berat aku minum obat sambil minum vitamin kayak gitu ya. Kecuali sakitnya banget baru tuh aku kayak ya udah kayak drop banget gitu. Tapi kalau kayak gini tuh aku kayak ngelawan gitu loh teman-teman, karena nanti kalau kita tuh keringetan tuh badan tuh kayak rasa enak gitu. Nah bun, sambil nunggu juga, ini aku cuci piring biar cepet selesai ya. Jadi nanti kuenya udah selesai, cuci piringnya juga udah, lanjut aku mau jemput Cipa, kayak gitu teman-teman. Pokoknya sebelum tidur kita isi kegiatan kita dengan produktif ya, tapi kembali lagi sesuai dengan keadaan kita masing-masing, karena aku juga sebelum tidur sih nggak setiap harinya untuk full totalitas kayak gini aktivitasnya ya, tapi kalau untuk beberesnya itu emang aku wajib ataupun aku rutin ya teman-teman, itu dari kebiasaan aku, karena ya itu menurut aku banyak banget manfaatnya. Banyak hal positif yang datang dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, asal itu yang positif ya bun ya. Pokoknya semangat selalu, ibu rumah tangga harus harus bahagia ya. Bahagia itu kita yang ciptakan bun. Jangan sampai kayak dulu aku dapat komen ya enak bahagia kalau hidupnya berkecukupan, enggak juga. Karena aku tuh kan dulu juga hidup di kampung bun, tapi aku selalu diajarin oleh almarhum ibuku bahwa kamu harus selalu bersyukur, misalkan keadaan yang sekarang belum seperti yang kamu inginkan, kamu harus berusaha bagaimana caranya keadaan itu seperti apa yang kamu inginkan, yaitu caranya dengan berdoa dan berusaha. Oke teman-teman, nah ini aku mau jemput Cipa, terus suami aku tuh udah dateng. Nah ini sambil istirahat, aku mau rapiin dulu di depan TV kayak gini ya. Habis ini tuh aku mau jemput Cipa, terus makan kuenya bareng gitu. Teman-teman gimana nih, kira-kira tertarik gak sih untuk beres malam, atau ada yang udah kayak kebiasaan? Boleh komennya, aku tunggu ya. Kita curhat-curhat, kita sharing-sharingan gitu bun. Nah ini suami aku udah mandi bun, dan kuenya udah mateng, dan aku udah jemput Cipa.
Cipa. Nih, alhamdulillah ini tuh menurut aku kayak ngembangnya itu bagus, terus nggak over juga pengembang. Jadi rasanya kayak nggak ada aneh di lidah kayak gitu ya teman-teman. Ya kayak gini kalau kita tuh bikin sendiri. Jadi semuanya kita bisa atur dan takar sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Makanya Bun, aku tuh sebenarnya nggak jago untuk masak, aku juga nggak jago untuk berbikinan kue. Tapi karena aku tuh kayak ngurangin gula, ngurangin garam, makanya aku sering berbikinan sendiri dan tentunya terus belajar ya. Terus di sini aku tuh biasa sambil ngobrol sama Cipa bahwa ini tuh bikinan mama, gini-gini ya supaya dia kayak terinspirasi gitu ya, nantinya juga kreatif gitu loh Bun. Oke, makasih ya udah nonton video aku sampai selesai. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Sayang-sayang untuk semuanya ya. Semoga teman-teman semua sehat.